2 Korintus 5 ayat 11-15. Tiap orang pasti punya memori amarah di masa lalu yang berisi pemberontakan dan perlawanan terhadap hal-hal yang ia protes. Saya pribadi punya memori tentang pemberontakan terhadap ayah saya saat masih remaja. Rasa marah hingga benci tentulah sudah menjadi bagian dari memori pemberontakan saya terhadapnya. Sekalipun tidak semuanya jelas alasannya. Namun satu yang saya ingat, yakni perasaan bahwa dia tidak mengerti apa yang saya mau dan yang saya inginkan. Bahkan lebih jauh lagi, saya merasa seolah-olah dia tidak peduli anaknya. Saya membayangkan hal itu juga terjadi pada Saulus saat dia begitu membenci Yesus yang dianggapnya sebagai pemicu ajaran sesat agamanya. Kemarahan dan kebencian Saulus telah menggiringnya untuk melakukan perlawanan dan tindakan persekusi terhadap para pengikut Yesus. Namun kemudian sejarah menceritakan bahwa Saulus berdamai dengan Yesus melalui sebuah peristiwa kegelapan yang menyelimuti hidupnya selama 3 hari. Apakah yang terjadi di dalam kegelapan 3 hari itu sehingga membuat Saulus berbalik 180 derajat? Bukan hanya mau berdamai dengan Yesus, tapi bahkan menjadi seorang rasul pembela Yesus yang ulet dan total. Mungkinkah dalam kegelapan itu justru hati Paulus melihat terang seperti yang ia ungkapkan dalam ayat 11? Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Paulus? Cerita berlanjut. Waktunya saya ditinggal duka kepergian sang ayah dan mulai melakoni peran baru sebagai seorang ayah bagi 2 anak. Dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan ayah saya yang dulu, saya mencoba membangun peran menjadi ayah yang terbaik bagi kedua anak saya. Namun, semakin saya menjalani peran terbaik sebagai ayah, semakin saya merasakan saya menjadi seperti ayah saya dulu, yang harus menegakkan disiplin, ketegasan, bahkan hukuman demi kebaikan. Saat dimana sebuah didikan yang baik bagi anak harus ditegakkan, saya pun tersadar bahwa risikonya adalah akan ada pemberontakan dari anak. Inilah pilihan sulit yang baru saya sadari selaku seorang ayah yang menginginkan hal yang terbaik bagi anak, namun harus memikul beban benci oleh anaknya. Mengalami situasi ini, saya lalu sadar dan merasa bersalah telah menuduh ayah saya berlaku tidak peduli kepada anaknya. Apa yang ia rasakan dan yang saya rasakan selaku ayah adalah sama. Kita sama-sama memikul beban sebuah keputusan yang tidak menyenangkan akibat peduli terhadap masa depan anak. Sejak itulah saya pun mengakui bahwa ayah saya sayang dan peduli pada anaknya. Dan karena itu saya kini menghargai dan menghormatinya sebagai ayah terbaik bagi saya. Inilah perdamaian hati yang sejati sekalipun dia tak ada lagi di sini. Itulah terang di dalam kegelapan. Ketika kita menemukan sebuah kebenaran yang sejati, yang menggugat dan menggugurkan semua kebenaran palsu yang kita pertahankan selama ini. Kebenaran itu kemudian mengubah hidup kita menjadi lebih bijak dan melepaskan amarah masa lalu kita setelah kita memulainya dengan mengaku saya bersalah. Itulah mungkin yang dirasakan oleh Paulus. Selama ini, Saulus adalah pembela hukum Taurat sebagai jalan terang satu-satunya. Hingga pada akhirnya Allah menggiring dia mengalami hidup selama 3 hari sebagai orang buta. 3 hari simulasi hidup Saulus sebagai orang buta cukup untuk dia membayangkan bagaimana rasanya hidup menjadi orang berdosa, orang kalah, orang terhukum, dan hidup dalam kegelapan. Apakah hukum Taurat bisa menolongnya? Pertanyaan ini pastilah akan membuat Saulus frustasi karena dia tidak mendapati jalan keluar pada hukum Taurat.
Disinilah Saulus menyadari kegagalan hukum Taurat yang sebenar-benarnya. Bukan hanya soal mengerti, tapi merasakan. Dalam keadaan terpuruk itu, Allah memberitahu padanya, ada jalan bagimu untuk hidup kembali melihat terang, yakni menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saat Saulus harus menerima Yesus, Roh mengajarkan kepadanya akan kebenaran-kebenaran Allah yang tidak ia ketahui sebelumnya. Sebab ketidaktahuan adalah sumber dosa manusia, dan itulah yang diucapkan Yesus dalam doa pengampunan dosa di kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang diajarkan Roh Allah kepada Saulus adalah bahwa saat ia divonis buta oleh Allah sebagai hukuman dosanya, harus ada yang membayar upah dosanya, sehingga ia bisa diampuni dan dibebaskan dari kegelapan itu. Hukum Taurat tidak bisa membayar, tapi Yesuslah yang membayar. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan nyawanya. Dan karena pengorbanan nyawa itulah Allah membatalkan hukuman atas orang-orang yang mengikuti Yesus dan memberikan mereka hidup. Itulah kebenaran Allah yang sebenarnya, yakni sola gratia, yakni hanya oleh kasih karunia di dalam Kristus manusia diampuni dosanya dan diberi hidup terang. Paulus dan saya sama-sama tidak tahu kebenaran sebenarnya, dan kebodohan kita telah membuat kita buta terhadap pengorbanan dari orang yang mencintai kita. Kebodohan kita telah membuat kita menyimpan marah dan dendam hingga akhirnya kita jatuh dalam kegelapan hati dan hidup. Saat kita tahu akan kebenaran itu, kita pun mengakui bahwa kita salah dan kita berdamai dengan masa lalu. Paulus kemudian berdamai dengan Yesus karena ia telah mengerti bahwa tanpa kematian Yesus, ia akan selamanya menjadi orang buta yang tak berharga dan tak berguna. Saulus sadar bahwa ia sudah mati sejak matanya buta. Inilah makna perkataan Paulus, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Karena itu, ketika ia diberi kesempatan untuk hidup lagi dengan mata yang melihat terang, ia bukan lagi Saulus yang dulu, tapi Saulus yang baru, yakni Paulus, seseorang yang mau memberi hidupnya bagi Yesus. Karena itulah ia menulis, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah perdamaian yang Paulus alami, sama seperti yang saya rasakan. Kita berdamai bukan karena sekedar mengerti, tapi karena sudah menjalaninya, merasakannya dan mengalaminya secara utuh, tentang bagaimana hidup dalam kegelapan dan bagaimana dibebaskan dari kegelapan itu. Perdamaian sejati adalah sebuah jalan pembebasan perasaan dari amarah dan pemberontakan yang hanya bisa dilalui melalui mujizat yang bernama anugerah. Sola gratia adalah anugerah. Hanya oleh anugerah Kristus Allah mengampuni dan berdamai dengan kita. Hanya oleh anugerah kita bisa melihat lagi terang seperti Paulus. Jemaat yang dikasihi Kristus, orang yang telah tiba pada kedamaian sejati adalah mereka yang telah menyelesaikan masalah tanpa syarat apapun atau tanpa negosiasi win-win solution. Kata Paulus dalam ayat 19, Allah mendamaikan dunia ini dengan tidak menghitung kesalahan kita. Sebab jika Allah berhitung, maka selamanya kita akan terkunci dalam kegelapan, dalam amarah, dalam dendam, stres, dan kehancuran diri. Kedamaian sejati tercipta ketika amarah dan kebencian kita dikuburkan dan ditinggalkan. Kedamaian hati yang sejati tidak butuh pengakuan dunia, apalagi pembelaan diri. Ketika Paulus berjuang melayani Kristus secara totalitas, sebagian orang menyangka dirinya lebay atau overreacted. Paulus hanya ingin menunjukkan, beginilah jiwa dan hidupku sebagai orang yang bersyukur, karena telah dibebaskan dari kegelapan
dan hidup dalam kedamaian. Inilah jiwa pelayanan yang sebenarnya, yakni ketika tidak ada lagi amarah dan dendam, tapi damai yang sejati di hati. Mari kita renungkan kembali semua amarah dan kebencian kita, sebab semua itu akan membawa kita kepada lorong-lorong gelap dan merebut kedamaian hidup. Mungkinkah ada kebenaran yang tidak kita ketahui? Mungkinkah kita perlu mengalami simulasi kebutaan seperti Paulus untuk tiba pada pengertian yang benar? Tuhan Yesus telah menunjukkan jalan bagaimana kita mengalahkan semua itu. Namun, kebenaran sejati haruslah kita alami bukan hanya dengan mendengar, tapi juga dengan merasakan, mengalami, atau bahkan terjatuh dalam kegelapan. Yesus pernah mengingatkan kita bahwa siapapun yang mau mengikutinya harus menyangkal dirinya, amarahnya, menyangkal egonya, dan memikul salib, yakni bersedia menjalani hari-hari terburuk untuk bisa merasakan dan mengalami kebenaran perdamaian sejati. Tiap orang yang berjalan dengan Yesus pasti akan dibiarkan menjalani lorong yang gelap sebagai jalan salib untuk tiba pada terang Kristus yang sebenarnya. Sebuah terang yang menginspirasi hidup dengan semangat dan keberanian untuk keluar dari tekanan dan beban jiwa yang terhimpit. Mari kita mempersiapkan diri kita menyambut sang terang yang tak lama lagi akan datang menjumpai kita yang tengah berjalan di tengah kegelapan kini. Amin.